Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sengaja saya buat, tempat saya bisa berbagi hal-hal yang berbau dengan musik, dengan seni, dengan budaya. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang lagu Minang dan hak cipta. Saya ingin berangkat dari pertanyaan, apakah sudah saatnya kita sekarang menerapkan masalah hak cipta ini, masalah royalti ini kepada lagu-lagu Minang? Atau kita masih ingin hidup dengan cara lama ketika seorang pencipta lagu menciptakan sebuah karya, kemudian lagunya dinyanyikan di mana-mana dan dia sudah cukup puas ketika namanya dicantumkan sebagai pencipta lagu. Pertama saya ingin membahas dulu apa itu hak cipta atau royalti. Royalti itu dalam konteks musik atau lagu itu adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta lagu kepada karyanya yang digunakan oleh orang lain secara komersial dimanapun dan kapanpun. Masalah hak cipta ini sudah menjadi hal yang mengikat karena dia masuk ke dalam ranah hukum. Ada peraturan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Ada 3 macam royalti dalam musik. Pertama adalah performing royalty, yaitu hak yang didapatkan oleh seorang pencipta lagu. Misalnya seorang pencipta lagu Minang, kemudian lagu dia itu dipakai oleh orang lain di publik, di tempat-tempat umum, seperti di konser misalnya, atau di karaoke, kemudian di restoran, di kafe, di pesawat, atau di bioskop misalnya. Pokoknya intinya kalau sudah digunakan di tempat-tempat umum, otomatis dia akan mendapatkan hak royaltinya. Nah, yang mengurus masalah performing royalti ini adalah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang dibentuk oleh pemerintah, dan badan-badannya itu ada Wahana Musik Indonesia, WAMI, kemudian ada Yayasan Karya Cipta Indonesia, YKCI. Itulah yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan royalti, yang berhubungan dengan performing royalti tadi. Yang kedua adalah, saya lupa, masalah performing royalti itu yang mendapat kewajiban untuk menunaikan pembayaran itu bukan musisinya atau bukan artisnya atau bukan penyanyinya. Itu jangan salah. Itu yang mendapat kewajiban untuk menunaikan pembayaran yang terikat dengan peraturan-peraturan itu adalah pengelola acaranya, IO-nya, atau kalau di kafe, yang punya kafe, pengusahanya, atau di TV misalnya, itu yang punya TV, yang punya acara, bukan artisnya, bukan musisinya. Jadi itu tidak usah dikhawatirkan. Kemudian yang kedua adalah bentuk royalti ini adalah mechanical royalty. Mechanical royalty itu ketika karya seseorang itu dipakai oleh orang lain menjadi sebuah produk yang komersil. Umpamanya dia membuat sebuah album. Di dalam albumnya tersebut ada lagu orang lain yang diciptakan. Nah, otomatis ada royalti di situ. Misalnya dalam bentuk kaset atau dalam bentuk CD, atau sekarang yang lagi rame cover misalnya. Cover lagu itu mechanical royalty. Jadi seandainya ada aspek ekonomi di situ, itu yang pencipta lagu mendapat haknya di situ. Kemudian yang ketiga adalah synchronical royalty. Synchronical royalty ini biasanya contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah lagu Minang misalnya, dipakai untuk sebuah film atau sebuah sinetron sebagai soundtrack atau sebuah lagu di dalam film itu, atau sebagai lagu iklan misalnya, itu juga dia mendapatkan hak royaltinya. Nah, ketika kita menggunakan lagu orang lain atau karya orang lain, itu ada 2 aspek yang terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah aspek moral, kemudian aspek hukum. Nah, kalau aspek moralnya adalah, saya menerangkannya begini. Sebuah lagu diciptakan oleh seorang pencipta lagu, dia menciptakannya dengan akal budi yang dia miliki, kemudian dengan naluri estetis yang dia punya, kemudian dia menggunakan kecerdasannya, dia menggunakan inspirasi yang dia dapat dari Tuhan,
kemudian dia menggunakan tenaganya, waktu, dan mungkin biaya, dan otomatis ketika lagu tersebut tercipta itu menjadi milik dia begitu. Jadi secara moral kita harus menyadari itu, bahwa sebuah lagu itu ada yang memiliki. Nah, seandainya ada seorang menggunakan lagu orang lain tanpa mempedulikan bahwasanya lagu itu milik orang lain, berarti dia kena dalam masalah moral, masalah etika. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek hukumnya. Ketika kita bicara tentang aspek hukum, kita tidak lagi bicara masalah moral atau etika. Kita sudah bicara masalah peraturan-peraturan yang mengikat. Kita bicara tentang sistem. Dan sistem ini tidak hanya berlaku buat orang yang memakai lagu, tetapi juga para pencipta lagunya. Pencipta lagu harus mendaftarkan lagunya terlebih dahulu, dia harus masuk ke dalam sistem dahulu, makanya dia baru bisa mendapat hak-haknya. Kemudian yang menggunakan lagu juga, dia harus mematuhi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum tadi. Ketika dia memakai lagunya untuk sebuah konser, misalnya lagu seseorang, dan lagu itu terdaftar, dia harus membayar kepada pencipta tersebut. Tentu saja melalui badan-badan yang saya sebutkan tadi. Begitu juga musik cover, seandainya dia mendapatkan aspek ekonomis di dalam covernya, dia secara sistem juga akan membaginya dengan pencipta lagu, kalau lagu tersebut terdaftar di dalam daftar-daftar lagu-lagu hak cipta. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, ya dia pasti akan terkena konsekuensi yang berhubungan dengan peraturan-peraturan tadi. Misalnya bisa terkena tuntutan kalau misalnya performing royalty tadi. Kalau di YouTube biasanya kalau kontennya kena take down atau mungkin akunnya diblokir dan sebagainya. Pasti ada dampak-dampak hukumnya kalau misalnya kita melanggar. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada lagu Minang. Apakah pencipta lagu-lagu Minang sekarang ini sudah punya kesadaran tentang masalah royalti ini, atau masih hidup dengan cara lama? Dia mencipta lagu, kemudian lagunya dinyanyikan oleh orang lain, dia sudah cukup senang begitu. Ini saya tidak tahu pasti ini, tapi secara umum secara nasional saya mendapat informasi bahwasanya yang mendaftar, pencipta lagu yang mendaftar di WAMI misalnya atau YKCI itu baru sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Padahal pencipta lagu yang ada di Indonesia ini mungkin ratusan ribu barangkali, atau mungkin sampai jutaan barangkali di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Dan memang infonya adalah kesadaran untuk masalah royalti ini di daerah-daerah memang masih sangat rendah. Nah, saya berasumsi kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau, di lagu-lagu Minang, itu juga sama seperti itu. Belum punya kesadaran untuk mendaftarkan lagunya kepada badan-badan yang mengurus hak cipta ini. Nah, terus kita bagaimana begitu? Nah, yang paling penting memang kita harus memberikan kesadaran kepada para pencipta lagu tentang hal ini, bahwasanya penting sekali untuk mendaftarkan lagu-lagunya kepada badan-badan yang ditunjuk untuk mengelola itu, karena di dalam karyanya tersebut dia sebetulnya mempunyai hak ekonomi dalam karyanya, atau dia bisa merawat lagunya di situ, karya-karyanya di situ. Lagunya mungkin bisa dijadikan sebagai aset. Nah, kemudian sekarang kepada para pemakai lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu tadi, seperti misalnya penyanyi yang memproduksi sebuah album, dia menggunakan lagu orang di dalam albumnya, atau pengelola tempat-tempat hiburan atau event organizer yang memakai lagu-lagu ciptaan seseorang dalam sebuah konser misalnya, dan ada dampak ekonominya di situ, pakai tiket atau iklan atau bagaimana, itu dia harus ditekankan kesadaran bahwasanya dia menggunakan kepunyaan orang lain yang harus dibayar, yang harus ditunaikan kalau memang dia masuk ke dalam sistem tadi, kalau misalnya lagunya sudah terdaftar. Tapi kebanyakan memang lagu Minang mungkin belum terdaftar di dalam sistem tadi. Ya, disinilah akhirnya kita kembali ke aspek moral yang saya sebut tadi. Paling tidak kita harus minta izin lah. Misalnya kepunyaan seseorang kita pakai, secara logika kita pasti punya rasa nggak enak kalau misalnya kita tidak minta izin kepada orang tersebut.
Nah, itulah kira-kira pandangan saya terhadap lagu Minang dan royalti. Semoga bisa sedikit mencerahkan. Saya membuka forum diskusi, mudah-mudahan juga akan memperkaya wawasan saya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.